Episode 19. Paduka Kaisar ingin memakan bubur. Ipon menyeret tubuhnya yang mati rasa ke ranjang di mana Ronald berbaring tadi. Dia berbaring, ketika tenang, dia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir adalah kejadian yang tidak akan terpikir olehnya, bahkan jika dia menghabiskan semua sel otak yang bisa dia gunakan sebelumnya untuk berpikir. Perkembangan otak tidak berhasil, tapi malah menuju pintu kematian. Ada orang yang mengatakan bahwa ilmu sains dan teknologi serta ilmu yang tak pasti. Ada orang yang mengatakan bahwa ilmu sains dan teologi serta ilmu yang tak pasti pada akhirnya akan kembali ke jalan yang sama. Ketika otak berkembang sampai batas tertentu, dapat mengambil sesuatu sesukamu, bisa pergi kemanapun dengan bebas, otak secara otomatis membaca semua jenis informasi, sama seperti para dewa yang disembah oleh dunia saat ini. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, ingin menyentuh kotak obat di balik lengan bajunya itu untuk mendapatkan perasaan kepastian. Lengan baju itu meluncur ke bawah, memperlihatkan pergelangan tangannya yang putih. Di pergelangan tangan itu malah terdapat luka merah, merupakan luka baru. Dia terpaku. Sejak kapan dia terluka? Apa tadi ketika bertengkar dengan Ronald? Tidak, darah di tepi luka sudah menerik. Lengan bajunya juga telah ternoda oleh darah. Ini setidaknya luka yang dibuat setengah jam yang lalu. Setengah jam yang lalu, Ipon memicingkan matanya. Teringat ketika dia menunggu di luar istana, dia dihempaskan oleh Ronald, kemudian Clara datang memapahnya. Apakah dia memiliki niat lain ketika memapahnya? Dia teringat ketika Clara kembali ke sisi Raja Ronald. Pandangan matanya berkilat aneh. Hati Ipon seketika mengerti. Clara sengaja menyakitinya, tapi dia tidak tahu bahwa Ipon mati rasa dikarenakan sup golden purple. Jika dia adalah pemilik tubuh yang asli ini, sudah pasti akan marah dan memaki, bersumpah di tempat itu pada kondisi yang sedemikian husuk. Bahkan jika dia tidak akan dipenggal mati, setidaknya juga akan masuk penjara dan kemudian ditinggalkan. Sekujur tubuh Ipon dingin, benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa hati orang ternyata akan begitu kejam. Dia awalnya berpikir bahwa Clara sangat baik. Semua orang menggunakan pandangan meremehkan padanya. Hanya dia yang memberi salam padanya. Dan di balik wajahnya yang cantik dan lembut ternyata terdapat hati yang kejam. Ipon ingin menemukan penjelasan yang masuk akal untuk perilaku Clara. Misalnya, Ipon menghancurkan hubungannya dengan Raja Ronald yang membuatnya harus masuk ke pelukan Raja Oscar. Tapi Ipon tidak bisa menerima penjelasan seperti itu. Jika Clara tidak senang, dia bisa pergi mencari Ipon dan menuduhnya di depan banyak orang. Bahkan menampar wajahnya juga boleh. Melakukan perbuatan menyakiti orang di belakang seperti ini benar-benar kejam. Ipon meletakkan tangannya. Masalah Clara bisa tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Tapi apakah Paduka Kaisar sudah baik-baik saja? Apakah Paduka Kaisar mau mempercayainya? Ipon telah membaca banyak buku sejarah. Tidak pernah ada negara yang bernama Tang Utara. Karena itu, sejarah yang dipelajarinya tidak dapat membantunya untuk memahami karakter Paduka Kaisar. Hidup dan mati tidak pasti, masa depan tidak jelas membuat Ipon tidak bisa bernapas. Ipon benar-benar sangat kelelahan. Menoleh dan melihat Ronald yang berbaring di lantai, itu adalah seekor singa yang tertidur. Ketika dia bangun, maka Ipon akan gawat, kecuali Paduka Kaisar memanggilnya. Ipon tersenyum pahit. Sebenarnya dia memiliki maksud tertentu ketika menyelamatkan Paduka Kaisar. Tidak ada perlindungan dari siapapun. Dia tidak akan bisa hidup di kediaman Raja Ronald. Di dalam kamar Paduka Kaisar, semua pangeran sudah memasuki kamar dan memberi penghormatan. Sekarang semuanya sedang berlutut di luar, menunggu Paduka Kaisar menghembuskan napas terakhirnya. Suasana di istana itu sangat sedih. Pandangan mata semua orang hampir semuanya berkabut air mata.
Ratu dan Ibu Suri terlalu sedih, sudah dipapah untuk kembali. Semua orang bersiap untuk momen itu. Akhirnya, tirai dibuka. Raut wajah Kaisar Mikhail tampak tenggelam. Pandangan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Tubuhnya lemas, tapi dia belum berlutut. Kasim Arthur malah berkata dengan gembira, "Paduka Kaisar berkata dia ingin memakan bubur." Kaisar terpaku, bergegas melangkah ke dalam, melihat Paduka Kaisar membuka matanya, membelai bulu luki, tampilannya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. "Cepat, minta bagian dapur untuk menyiapkan bubur." Kaisar Mikhail sangat gembira, nada suaranya sudah berubah.